Islam. Karena Rahman dan Rahimnya Allah, Masya Allah ya. Sampai hari ini Allah masih mudahkan kita untuk bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan tenang. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa berusaha mengikhtiarkan diri untuk taat pada Allah, memantaskan diri kita. Karena Rahman dan Rahimnya Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bersyukur, orang-orang yang senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan dengan memberikan ketaatan kepadanya. Dan semoga nanti ketika kita berjumpa dengan Allah, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbal alamin. Salam salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, teladan kita semuanya. Seorang yang biasa tapi luar biasa, yang begitu mencintai umatnya, dan karena kecintanya pada umatnya, hari ini kita bisa merasakan tentang Islam, ya, tentang indahnya Islam. Kita bisa memahami Al-Quran karena Allah mengutus beliau. Semoga Allah mengizinkan kita nanti mendapatkan syafaat beliau. Semoga Allah senantiasa hiasi hati-hati kita untuk mencintai beliau. Dan semoga nanti Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan beliau di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Salam juga tercurahkan pada istri-istri beliau yang luar biasa, yang menemani beliau dalam dakwah beliau, juga pada keluarga beliau, sahabat, sahabiyah, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan umat Islam yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Amin ya Rabbal. Teman-teman, Masya Allah, 2 pekan telah berlalu. Dibilang lama, enggak lama, dibilang enggak lama juga lama ya. Tapi Masya Allah hari ini kita bertemu kembali dalam halaqah online Sofia. Mudah-mudahan tidak mengurangi eh, kehikmatan kita. Dan mudah-mudahan tidak membuat kita mengantuk ya. Karena kan kalau offline mungkin beda ya. Vibe-nya tuh maksudnya rasanya beda dengan online ya. Kita di sini butuh perjuangan nih untuk bisa mendengarkan sampai tuntas apa yang disampaikan itu ya. Semoga Allah hari malam ini berikan hidayah buat kita semuanya. Kita bisa eh, terinspirasi dengan kisah Sahabiah pada malam ini dan kita bisa mengikuti kebaikan-kebaikan kebaikan yang beliau teladani. Insya Allah. Hari ini nggak banyak ceritanya ya, tapi ini Masya Allah cerita ini bisa mudah-mudahan bisa mengambil hikmah buat kita. Karena kalau sudah Sahabiah tuh tulisannya nggak banyak ya, maksudnya riwayat-riwayat yang diriwayatkan tuh nggak banyak sebanyak misalnya isi-isi Rasulullah. Tapi mudah-mudahan sepenggal-sepenggal kisah yang nanti disampaikan bisa menjadi inspirasi ya untuk kita menapaki jejak para muslimah. Insya Allah hari ini kita akan diskusikan tentang Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi ini kalau di eh, orang-orang Arab ya itu namanya sama. Banyak yang sama Ummu Kulsum gitu ya. Tapi di sini lihat binnya. Ini adalah binti Ali bin Abi Thalib. Ada juga kan Ummu Kulsum ya, seorang apa namanya? eh oh ya, ada juga anaknya Rasulullah ya, Ummu Kulsum gitu ya. Tapi ini Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Berarti siapa? Anaknya siapa? Anaknya? Anaknya Ali ya. Anaknya Ali. Cucunya siapa? Cucunya Abu Abu Thalib. Pertinggahan Ali dengan Fatimah ya. Dengan Ali dengan Fatimah. Beliau adalah seorang bidan. Nah, Masya Allah ya. Seorang bidan muslimah. Ya, yang kita akan ya lebih banyak. Ummu Kulsum binti Ali bin Abu Thalib adalah
orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak ya, setelah apa Ali ya. Jadi maksudnya maksud pertama kali ini bukan berarti orang yang bukan orang ke satu bukan, tapi dikatakan pertama kali berarti generasi yang awal-awal ya. Karena banyak riwayat itu berbeda-beda, ada yang apa angka itu berbeda-beda. Ada di riwayat lain mengatakan misalnya ke satu, ada riwayat lain mengatakan kedua atau ketiga. Tapi di sini kita maknai bahwa Ummu Kulsum adalah generasi awalun dari golongan anak-anak yang memeluk agama Islam. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi dan posisi yang luhur di sisi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau adalah cucunya Rasulullah SAW dari Fatimah. Jadi Ali bin Abu Thalib menikah dengan Fatimah binti Muhammad SAW melahirkan Ummu Kulsum. Ya, ini silsilah keluarganya ya. Jadi Ummu Kulsum ini Masya Allah beliau kenapa dukanya tinggi? Beliau tuh ayahnya seorang yang hebat, seorang yang Masya Allah gitu ya. Keimanannya Ali bin Abu Thalib. Ibunya juga Masya Allah salah satu wanita terbaik Fatimah ya. Fatimah binti Muhammad. Salah satu wanita terbaik yang Allah apa jamin ya. Ini kan ada 4 wanita ya. 4 wanita ada Bunda Khadijah, ada Fatimah binti Muhammad, ada Maryam dan ada Asia gitu ya. Kakeknya Rasulullah SAW, Masya Allah ya, Rasulullah SAW yang begitu mulia kedudukannya. Lalu kedua saudaranya itu adalah Hasan dan Husain ya. Pemimpin pemuda ahli surga yang menghibur hati Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau ini kalau kita lihat silsilahnya Ummu Kulsum ini binti Ali ini beliau adalah saudara dari Hasan dan Husain, ya, cucu-cucunya Rasulullah SAW. Dalam lingkungan yang mulia seperti inilah pada zaman Rasulullah SAW, Ummu Kulsum itu dilahirkan, tumbuh, berkembang dan terdidik, Masya Allah. Beliau itu pada zamannya itu adalah teladan pada para gadis muslimah yang tumbuh di atas agama ya, Masya Allah. Keutamaan dan rasa malu. Nah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu apa namanya Khalifah Rasyidin yang kedua itu mendatangi ayahnya Ummu Kulsum Ali ya Ali bin Abu Thalib untuk meminang Ummu Kulsum meminang Ummu Kulsum. Awalnya Ali bin Abu Thalib itu menunda ya meminta ditunda karena Ummu Kulsum belum masih kecil belum siap lah gitu ya. Lalu Umar berkata kepada Ali bin Abu Thalib, nikahkanlah aku dengannya wahai Abu Hasan gitu. Abu Hasan itu Ali ya, Ali bin Abu Thalib ayahnya Hasan kan Hasan Husain. Karena aku telah memperhatikan kemuliaannya yang tidak aku dapatkan pada orang lain gitu ya. Nah, maka selang berapa waktu Ali meridhoinya dan menikahkan Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab pada bulan Zulqa'dah tahun ke-17 Hijriah. Ya, tahun 17 Hijriah. Berarti Rasulullah sudah meninggal ya, sudah wafat Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sudah wafat. Dan di situ Ummu Kulsum hidup bersama dengan Umar bin Khattab sebagai istrinya Khalifah, ya, sampai Umar wafat, sampai Umar wafat. Ya, berarti cukup lama ya pernikahan dengan Umar bin Khattab. Nah, dari pernikahannya itu, Ummu Kulsum dari pernikahannya dengan Umar bin Khattab itu mendapatkan 2 anak, yaitu Zaid bin Umar Al-Akbar dan Ruqayyah binti Umar. Ya. Zaid bin Umar dan Ruqayyah binti Umar. Insya Allah ya, beliau menjadi salah satu ibu negara kalau kita lihat saat ini ya, kan menikah dengan khalifah. Ya. Jadi istrinya khalifah. Yang mengesankan pada Ummu Kulsum itu sebagai seorang istri dari Amirul Mukminin ya,
Jadi suatu ketika ini ada kisahnya. Suatu ketika Umar itu keluar pada malam hari. Karena Umar tuh punya kebiasaan teman-teman semua ketika menjadi khalifah itu beliau keluar pada malam hari itu keliling ke rakyatnya. Masya Allah ya. Mengawasi rakyatnya, mencari tahu kondisi rakyatnya. Karena Umar takut dengan pertanggungjawabannya sebagai seorang pemimpin. Beliau takut nanti Allah meminta pertanggungjawaban kepada beliau tentang kalau ada gitu, ya, kalau ada rakyatnya yang di apa yang saya yang disia-siakan itu ya, yang terlalaikan. Masya Allah ya, inilah keadaan setiap pemimpin yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya dalam naungan daulah Islamiyah. Nah, ini yang saat ini kita rindukan ya. Kita rindukan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Ya, dari mulai pemimpin RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu ya, sampai negara. Jadi ketika mengambil amanah sebagai pemimpin, maka ia harus bertanggung jawab dan harus mengetahui satu persatu orang-orang yang dipimpinnya. Dan itu suatu hal yang berat buat Umar bin Khattab. Tapi karena amanah beliau, beliau ditunjuk oleh, jadi sebelum sebelum apa namanya itu Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, itu Abu Bakar sudah menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya gitu. Maka Umar menerima amanah tersebut dan ketika beliau menjalani amanah itu, beliau masya Allah benar-benar apa namanya apa bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, eh, jadi suatu malam ya, ketika Umar melewati satu desa di Madinah, tiba-tiba tuh Umar bin Khattab mendengar suara rintihan seorang wanita yang bersumber dari dalam sebuah gubuk. Ya. Nah, di depan pintu itu ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Umar mengucapkan salam kepadanya ya dan bertanya kepada laki-laki itu tentang apa yang terjadi gitu. Nah, laki-laki itu berkata bahwa dia adalah seorang Badui. Nah, orang Badui itu dulu di zaman Rasulullah juga banyak ya orang Badui ya, orang-orang Badui yang ingin mendapatkan kemurahan dari Amirul Mukminin gitu, mendapat kemurahan dari Umar bin Khattab. Umar bertanya sama laki-laki itu tentang wanita di dalam gubuk yang beliau dengar intihannya. Nah, laki-laki itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara dengan itu adalah Amirul Mukminin gitu, masya Allah ya. Jadi Umar itu masya Allah ya, low profile ya. Tapi Masya Allah aksinya banyak sih. Maka dia menjawab ya, pergilah Anda, semoga Allah merahmati Anda sehingga mendapatkan apa yang Anda cari dan janganlah bertanya tentang sesuatu yang tidak gunanya bagi Anda. Jadi itu laki-laki itu tidak tahu kalau dia itu berbicara dengan Umar, dengan Amirul Mukminin gitu. Jadi ketika Umar nanya sama laki-laki itu kenapa apa wanita di dalam gubuk itu? Nah, itu laki-laki itu menyuruh Umar pergi gitu. Karena maksudnya yang dia merasa bahwa Umar bin Khattab tidak bisa melakukan apa-apa untuk istrinya gitu seperti itu. Nah, Umar itu kembali mengulang-ulang pertanyaannya sama laki-laki itu agar dia dapat membantu kesulitan kesulitan laki-laki itu jika memungkinkan. Akhirnya laki-laki itu menjawab ya. Akhirnya setelah Umar bertanya terus berulang, akhirnya laki-laki itu menjawab, dia adalah istriku yang hendak melahirkan dan tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Mendengar hal itu, teman-teman semua, Umar langsung apa namanya bertolak, pergi ya. Pergi meninggalkan laki-laki itu dan kembali ke rumahnya dengan segera itu jangan cepat. Lalu beliau masuk rumah menemui istrinya Ummu Kulsum dan berkata, apakah kamu ingin mendapatkan pahala yang akan Allah limpahkan kepadamu? Kata Umar gitu ngomong ke Ummu Kulsum. Apakah kamu ingin mendapatkan pahala yang akan Allah limpahkan kepadamu? Lalu Ummu Kulsum, masya Allah, beliau menjawab dengan keadaan yang penuh antusias dan berbahagia gitu kan, dengan kabar gembira itu. Karena dia merasa mendapatkan kehormatan karena itu. Jadi ini Masya Allah ini ciri-ciri orang-orang yang ruhul istijabah teman-teman. Ruhul istijabah itu adalah orang-orang yang memiliki ruh ya, memiliki semangat untuk segera mengijabah atau juga apa ya? Mengijabah itu mengambil gitu atau apa sih ya mengambil ya, meraih ya suatu kebaikan yang ada di depannya itu namanya ruhul istijabah. Jadi karena Ummu Kulsum memiliki jiwa yang ruhul istijabahnya tinggi terhadap satu kebaikan,
ketika Umar bertanya hal itu, dia merasa senang gitu. Wah, ada pahala yang akan Allah limpahkan kepadanya gitu. Lalu dia bertanya sama Umar bin Khattab, apa wujud kebaikan dan pahala tersebut, wahai Umar gitu. Maka Umar memberitahukan kejadian yang beliau temui. Kemudian Ummu Kulsum segera bangkit dan mengambil peralatan untuk membantu melahirkan dan juga mengambil kebutuhan bagi bayinya. Gitu. Langsung tuh segera. Sedangkan Amirul Mukminin membawa kuali ya, membawa kuali dan di dalamnya tuh ada mentega dan makanan. Lalu beliau berangkat, Umar bin Khattab berangkat bersama Ummu Kulsum hingga sampai ke gubuk tersebut. Ini saya ngebayangin aja tuh, Masya Allah gitu, Umar datang ke istrinya, lalu istrinya dengar berita itu, lalu mereka bersegera berdua untuk em, membantu wanita itu ya. Nah, Ummu Kulsum, eh, sam jadi sampailah Umar sama Ummu Kulsum ke rumah laki-laki tadi ya. Lalu Ummu Kulsum masuk ke dalam gubuk dan membantu ibu yang hendak melahirkan itu. Dan beliau bekerja dengan semangat seorang bidan, Masya Allah. Gitu. Jadi sementara Amirul Mukminin duduk-duduk bersama laki-laki di luar sambil memasak yang beliau bawa. Masya Allah ya. Eh, nah, tatkala istri laki-laki tersebut tadi melahirkan anaknya, ya Ummu Kulsum secara spontan tuh berteriak, ya. Berteriak dari dalam rumah, gitu ya. Beritakanlah kabar gembira kepada temanmu, wahai Amirul Mukminin, bahwa Allah telah mengurniakan kepadanya seorang anak laki-laki. Masya Allah. Jadi, Masya Allah, dengan izin Allah, ya, dengan bantuannya Ummu Kulsum, tadi bisa melahirkan dengan selamat dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, hal itu membuat orang baru itu terperanjat, itu kaget karena ternyata orang di sampingnya yang sedang masak dan meniup api adalah Amirul Mukminin. Nah, kebayang ya, maksudnya. Jadi laki-laki itu pas mendengar Kulsum ngomong sama suaminya, beritahukan kepada temanmu, wahai Amirul Mukminin, bahwa Allah telah mengaruniakannya ke seorang anak laki-laki. Insya Allah ya. Saya tuh ngebayang itu luar biasa gitu. Itu suatu kondisi yang buat saya itu luar biasa. Ya sisi keimanan ya. Bagaimana kesederhanaannya Umar bin Khattab ya, sederhananya Ummu Kulsum sebagai seorang khalifah dan seorang istri khalifah gitu ya, yang tulus membantu rakyat itu, Masya Allah luar biasa. Nah, eh, begitu pula wanita yang melahirkan tersebut ya, kaget juga, terperanjat karena yang menjadi bidan baginya itu di gubuknya itu adalah ternyata istri dari Amirul Mukminin. Nah, takjub pula orang-orang yang hadir ya, menyaksikan realita yang berada dalam lingkungan Islam tersebut ya. Yang mana seorang kepala negara dan istrinya membantu seorang laki-laki dan istrinya dari Baduy. Masya Allah. Nah, Masya Allah ya. Ini sepenggal kisah dari Ummu Kulsum sebagai seorang bidan muslimah di zaman Umar bin Khattab. Nah, ada hikmahnya teman-teman dari kisah tersebut. Di situ kita bisa melihat bahwa Islam itu tidak membatasi seorang muslimah untuk mengilmui dirinya. Ya. Bahkan saya pernah dengar itu kalau ada ilmu-ilmu itu memang yang wajib kita kita jalani, kita pelajari ya. Ilmu tentang mengenal Allah itu wajib kita pelajari. Ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal Islam, ilmu tentang mengenal Rasulullah, tentang Al-Quran itu wajib kita pelajari. Ada juga ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu adalah ilmu yang ketika seorang mempelajarinya, maka orang lain tidak berdosa di dalam suatu masyarakat. Gitu. Jadi misalnya, salah satunya apa? Salah satunya tentang ilmu kesehatan. Jadi ilmu kesehatan ini adalah suatu ilmu yang wajib dipelajari, tapi sifatnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Jadi ketika ada satu orang yang sudah mempelajarinya, maka gugurlah dosa-dosa yang lain. Namanya fardu kifayah ya. Yang saya pahami itu jadi salah satu
ilmu yang sifatnya apa ya hukumnya fardu kifayah itu adalah tadi tentang kesehatan. Di situ, Masya Allah ya, Islam tidak membatasi seorang muslimah untuk mempelajari hal itu. Untuk apabila untuk kebermanfaatan gitu ya, untuk kebaikan, kemaslahatan yang luas, maka diperbolehkan seorang muslimah itu untuk mempelajari hal itu. Gitu. Makanya kalau ada orang-orang di luar sana gitu yang mengatakan bahwa Islam atau membatasi tentang ruang gerak muslimah, sampai apa disampaikan bahwa semuanya tidak boleh apa dikat gitu tertutup untuk seorang muslimah itu salah ya. Jadi Islam itu membuka lebar eh, seorang muslimah itu mengilmu dirinya, tapi tetap ada batasan-batasan syariat yang harus dipenuhi seperti itu. Ya, jadi Masya Allah kebayang seorang bidan eh, dan biasanya kalau di zaman dulu itu belajar atau didak ya, Masya Allah sekali ya. Selain ilmu kebidanan, selain ilmu kebidanan itu ada juga tuh fardu kifayah itu. Misalnya contohnya seperti eh, membaca Al-Quran dengan tajwid itu fardu ain, ya. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu fardu ain, tetapi mempelajari tajwid itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Jadi kalau kita ada sekelompok orang yang dia tuh apa dalam satu masyarakat dia mempelajari ilmu tajwid, maka gugurlah dosa yang lain karena sudah ada yang mewakili untuk mempelajarinya. Itu namanya fardu kifayah. Ya, Masya Allah kalau apa ini hal ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa mengilmi diri kita yang sifatnya fardu fardu kifayah tadi untuk apa? Untuk kebermanfaatan atau kebaikan orang banyak ya, Masya Allah. Seperti itu. Ya. Dan kita ketika seorang itu sudah mulai paham tentang tujuan hidupnya, maka biasanya dia itu akan apa ya, masa mengarahkan ilmu-ilmu yang dimilikinya, keahlian-keahlian yang dimilikinya untuk kebaikan umat. Jadi walau boleh nggak bekerja untuk menafkahi dirinya dari ilmu itu, dibolehkan gitu. Eh, tapi akan lebih baik banget kalau misalnya ilmu itu pun digunakan untuk kebaikan umat seperti itu. Jadi ilmu yang kita miliki tidak di stop sampai tujuan dunia untuk diri kita dan keluarga kita, tapi juga untuk kebaikan kebaikan umat itu Masya Allah. Ya kalau kita lihat zaman-zaman kejayaan Islam itu, bagaimana orang menguasai ilmu itu luar biasa ya. Maksudnya sampai dulu pernah ada masanya tuh orang-orang Barat itu berkiblat ke orang-orang Islam gitu ya. Tapi akhirnya kan sekarang nih dalam masa-masa kemunduran ya, karena orang-orang di luar sana kan tidak suka kalau Islam itu maju, makanya satu cara yang mereka lakukan adalah menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, akhirnya, nah setelah berselang berapa waktu lamanya, kita kembali lagi ya ke kisah Ummu Kulsum. eh Tangan yang apa namanya Umar bin Khattab itu meninggal ya, meninggal, wafat. Jadi itu kisahnya tuh kalau teman-teman baca tentang wafatnya Umar bin Khattab itu sedih ya. Beliau lagi sholat, lalu beliau itu ditusuk ya, ditusuk oleh seseorang yang apa namanya ya munafik ya, orang munafik, orang kafir, orang kafir yang menyusup masuk gitu ya ke lagi apa Umar bin Khattab sedang mengimami sholat, lalu ada orang kafir ya Yahudi ya orang Yahudi itu yang masuk ke depan gitu ya, menerobos ke depan, ya menerobos ke depan lalu menusuk Umar bin Khattab gitu. Dan ketika itu Umar bin Khattab bertanya tuh ya, apakah yang membunuhku orang yang beriman atau orang kafir itu. Ketika tahu bahwa yang membunuh orang kafir, Umar tuh merasa bahagia.
maksudnya yang menusuknya itu orang kafir, Umar merasa bahagia karena ternyata beliau dibenci oleh orang yang membenci Islam. Artinya berarti kan beliau bersyukurnya, berarti apa yang saya jalani selama ini adalah satu hal yang benar gitu. Karena dibenci oleh orang yang membenci Islam. Jadi beliau meninggal, wafat tidak berapa lama dari tragedi penusukan itu. Nah, sehingga Ummu Kulsum menjadi seorang janda, ya, menjadi seorang janda. Nah, tatkala Ummu Kulsum radhiyallahu anha wafat, selang berapa tahun kemudian wafat, lalu Ibnu Umar, anaknya, mensolatkannya, mensolatkan beliau ya, dan begitu pula putranya Zaid yang berdiri di sampingnya dan ini ya, apa sholat jenazah ya, yang 4 kali takbir itu, 4 kali takbir. Teman-teman kalau sholat jenazah ada sujudnya nggak? Eh, sholat jenazah tuh ada sujudnya nggak? Nggak ada, Nggak Uma. ada. Nggak ada. Iya, nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Makanya kenapa tuh jenazah ditaruh di depan? Karena kita kan nggak ruku, nggak sujud. Makanya boleh ditaruh di depan. Kita kan cuma takbir empat kali, lalu salam. Ya, takbir 4 kali lalu salam. Nah, itu ya, sholat jenazah. Kalau kita ke Madinah atau ke Mekah tuh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu hampir setiap waktu ya, habis sholat 5 waktu, apa, habis sholat wajib itu pasti ada sholat jenazah tuh. Itu apa pahalanya itu, Gunung Uhud ya, Gunung Uhud. Makanya tuh kita tuh teman-teman kalau kita apa namanya itu takziah, jangan cuma takziah. Walaupun takziah itu satu hal yang fardu ya, fardu kifayah. Maksudnya hak seorang muslim ketika dia meninggal kita takziah gitu ya. Itu hak seorang muslim kan. Tapi kita tambahkan di situ kalau memang bisa pas waktunya kita ikut sholat, mensolati jenazah itu. Jadi kalau misalnya kita takziah, nanya tuh jam berapa disolatinya kayak gitu ya. Nah, kita bisa datangnya mendekati waktu sholatnya itu. Kalau waktunya memungkinkan. Kalau kita lagi nggak sibuk, kalau lagi nggak sibuk, lagi nggak apa. Jadi itu karena kenapa? Karena pahalanya besar. Mensolati orang yang apa? Mensolati orang meninggal itu pahalanya besar. Sampai Gunung Uhud pahalanya itu. Gitu, lebih besar Gunung Uhud. Jadi kalau misalnya kita takziah, tambahkan kita menunggu sampai mensolatinya. Seperti itu. Dan kalau seorang dan ada hadisnya itu ya, Masya Allah ya, yang seorang yang disolati oleh 40 orang beriman tuh. Makanya kita berwasiat ya kepada teman-teman kita agar nanti kalau kita meninggal, minta disolatin gitu loh. Kita takziah ke kita. Seperti itu. Oke ya. Jadi ini kisahnya tentang Ummu Kulsum, satu kisah yang singkat tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Untuk apa? Untuk eh, memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita miliki agar bisa juga bermanfaat bagi orang banyak, ya. Agar bisa juga bermanfaat bagi Islam, bagi agama kita. Jadi mindset kita sudah mulai berubah, teman-teman semuanya. Ilmu yang kita miliki sudah harus mulai apa namanya diberikan juga untuk kebaikan, eh, kemaslahatan orang banyak ya. Itu yang bisa saya ambil hikmahnya dari kisahnya Ummu Kulsum. Yang kedua, bagaimana Masya Allah gitu ya, keteladanan seorang pemimpin dan istri dari seorang pemimpin, Umar bin Khattab dan Ummu Kulsum gitu ya, terhadap rakyatnya. Itu tuh teladan yang luar biasa. Nah, kita bisa meneladani itu, misalnya walaupun sekarang kita bukan pemimpin negara ya, tapi setidaknya kita kan pemimpin bagi diri kita, juga pemimpin bagi anak-anak kita gitu ya. Nah, kita bisa mencontoh dari beliau berdua, Masya Allah, bagaimana beliau begitu bertanggung jawabnya terhadap apa yang dipimpinnya itu gitu, Masya Allah. Ya, itu ya dua kisah itu, semoga, dua hikmah itu semoga bisa menjadi inspirasi buat saya dan juga buat teman-teman semuanya. Semoga Allah memudahkan. Insya Allah itu Mbak Lili, kembali nanti kalau ada tanya jawab silakan kita bisa tanya jawab sampai maksimal jam 9. Insya Allah.
Jazakallah khairan, Umar. Wa iya, Atas penyampaian materi malam hari ini, Masya Allah sangat menginspirasi. Teman-teman semuanya, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya pada malam hari ini? Mungkin sesuai dengan tema pada malam hari ini, boleh. Atau ada pertanyaan lain yang di luar tema juga boleh. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Adakah? Biar nggak ngantuk loh teman-teman. Baik Uma, kalau gitu izin aku yang tanya deh Uma. Uma, kalau kisah yang tadi kan mengenai eh, sifat-sifat contoh gitu ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk sifat-sifat tersebut, contoh tersebut nih Uma, eh, apakah itu menjadi sebuah kewajiban? Maksudnya ya kalau jadi pemimpin ya itu wajib tuh standarnya begitu gitu ya harus harus tahu nih warganya satu-satu gitu ya ditanyain gitu Uma misalkan gitu Uma mungkin Uma. iya. Idealnya seperti itu. Maksudnya itu idealnya dan kan ada hadisnya tuh ya. Setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Ya. Jadi setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Dan setiap diri kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, dari situ kita bisa apa namanya mengambil satu pelajaran teman-teman semuanya. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Sampai kita harus tahu siapa aja yang kita pimpin, bagaimana kondisi yang kita pimpin, gitu ya. Makanya itu berat ya. Makanya kalau zaman dulu tuh sahabat tuh nggak mau sebenarnya, nggak mau jadi khalifah, nggak mau jadi gubernur, nggak mau jadi, maksudnya karena berat itu ya, berat untuk apa namanya melakukan itu semua. Makan Umar bin Khattab itu kan sampai setiap hari, tuh setiap malam beliau tuh keliling dari satu desa ke desa yang lain untuk nyari tahu kondisi apa ya, kondisi warganya seperti apa, kelaparan atau enggak, sehat atau enggak, terus sampai begitu ya. Sampai beliau tuh manggul beras sendiri untuk apa ya, karena itu mau bagi-bagi buat eh makanan buat orang apa ya warga yang dipimpinnya itu gitu. Jadi ya itu wajib maksudnya wajib tahu tentang siapa apa tentang kondisi-kondisi orang yang dipimpinnya. Itu baru satu hal, belum nanti eh dia juga harus bertanggung jawab apa ya, maksudnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak sampai menzolimi orang-orang yang dipimpinnya gitu kan. Gitu. Kalau ya alhamdulillah ya. Kalau misalnya sampai misalnya sebagai seorang pemimpin mengeluarkan suatu kebijakan yang ternyata membuat orang tuh kesusahan, kelaparan gitu ya, menderita itu lebih lebih ngeri lagi pertanggungjawabannya di hadapan Allahnya gitu. Makanya kita doakan para pemimpin kita, semoga Allah mudahkan mereka semua gitu ya untuk bisa menjalankan tugasnya, untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Semoga Allah berikan mereka petunjuk untuk bisa melakukan apa yang menjalankan kepemimpinan itu dengan sesuai dengan syariatnya Allah itu sesuai dengan apa-apa yang Allah ridho gitu. Kita doakan terus para pemimpin kita. Seperti itu. Makanya itu apa namanya? Kalau di kisah-kisah itu ya, yang saya tahu tuh baru Nabi Yusuf alaihissalam tuh, yang beliau itu meminta amanah itu. Nah, itu dibolehkan. Jadi kita tuh dibolehkan teman-teman untuk meminta amanah ketika kita merasa mampu. Jadi kan kalau Nabi Yusuf itu kan Nabi Yusuf alaihissalam itu beliau itu Masya Allah gitu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal perbendaharaan. Bendahara sebagai bendahara negara. Jadi ketika kalau kita baca Al-Quran itu ya ada kisah Nabi Yusuf itu beliau meminta memang berikanlah amanah itu kepada saya gitu, padaku gitu, untuk mengelola keuangan negara gitu ya. Karena aku mampu di situ. Itu dibolehkan. Jadi kalau kita merasa mampu terhadap suatu hal, kita boleh meminta amanah itu.
Seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu dan merasa kita berat untuk menjalankan itu semua, maka eh, janganlah kita minta amanah itu. Kecuali kalau ditunjuk. Kalau ditunjuk dan banyak kemaslahatannya untuk kebaikan orang banyak itu ya, maka kita harus berusaha untuk menjalankan itu. Gitu. Jadi yang kalau Nabi Yusuf kan Masya Allah itu ya, karena beliau mampu, lalu beliau yang menawarkan diri. Kenapa beliau menawarkan diri? Karena kalau misalnya dipegang sama orang yang kurang tepat, nanti bisa bisa um, mengalami keburukan lah seperti itu. Makanya ada hadisnya kan, hadis yang mengatakan berikanlah sesuatu itu pada ahlinya. Kalau tidak pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu ada hadisnya. Seperti itu. Ya. Jadi nah tapi kalau kita tidak mampu, tidak, um, maka kita tidak boleh meminta amanah itu karena berat. Itu kalau amanah itu berat di sananya, di akhiratnya berat. Seperti itu sih Mbak Yuli, insya Allah. Walau alam bisawab. Syukron Uma penjelasannya. Afan, afan. Uma sedikit lagi Uma. Mm-mm, Misalkan pada saat awal-awal nih ya Uma ya, merasa bisa menjalankan amanah tersebut. Tapi mm-mm, berjalan waktu mungkin wah sepertinya sudah berat menjalankan amanah ini gitu. mm-mm. Apa yang harus dilakukan Uma? Kalau Apa dia beramal, kalau dia melakukannya bersama-sama dalam satu amal jama'i ya, amal jama'i itu maksudnya satu kelompok ya. Jadi misalnya amanah itu bukan amanah yang sendirian ya. Kalau kalau kita ngomongin apa pemerintahan, berarti kan tuh amanah yang ditunjuk perorangan ya, perorangan tugas, pakai surat tugas lah gitu ya. Itu kan berarti kan dia ditunjuk kan, ditunjuk untuk menjalankan suatu tugas, tugas kenegaraan lah misalnya gitu ya. Ya maka dia harus mencari orang-orang yang bisa membantunya gitu kan. Ya orang-orang yang terpercaya dan bisa membantunya untuk dia bisa berjalan melaksanakan tugas itu, meringankan tugasnya. Jangan jalan sendirian gitu. Biasanya kan gitu ya, kalau di kantor-kantor tuh misalnya, atau kalau pengalaman saya kerja sih. Maka kita harus mencari tim, ya kan, tim yang bisa membantu kita dalam melaksanakan tugas itu. Tapi kalau misalnya di luar tugas kerjaan gitu ya, kantor atau itu, misalnya dalam satu amal jama'i, organisasi gitu ya, atau perkumpulan atau komunitas, maka kuncinya itu komunikasi sih. Komunikasi yang paling paling penting dalam hal itu semua itu. Ketika sudah mulai merasa berat, ya, ketika mulai banyak amanah lain yang harus dijalankan, atau ada prioritas lain yang harus dijalankan, maka dikomunikasikan. Dua sih, dikomunikasikan agar dia tetap di situ melaksanakan amanahnya dan dibantu oleh orang yang lain, atau dikomunikasikan untuk sementara eh, off gitu, off sementara gitu ya, sampai nanti dia bisa selesai mengkondisikan keadaannya bisa balik lagi. Tapi yang paling baik itu yang nomor satu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya dia tidak perlu off, tapi dia komunikasikan aja dengan dengan teman-temannya, apa apa yang membuatnya menjadi berat, dan semoga dengan bisa beramal jamaah itu, amal jamaah itu kerja bareng-bareng ya namanya, istilahnya amal jamaah. Jadi bisa lebih ringan lah seperti itu. Ya, intinya Mbak Yuli, jangan sendirian gitu. Maksud jangan sendirian untuk melaksanakan suatu amanah gitu. Itu mah berat ya. Tapi kalau bareng-bareng, insya Allah itu lebih ringan dan semuanya dikomunikasikan. Seperti itu, Mbak. baik Ya, Uma? walau alam bisawab. Jazakallah khair. Wa Teman-teman, iyyakum. apakah ada yang mau bertanya juga? Mbak Eli, Mbak Dian, Kak Hana, Kak Rika, Kak Rena, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ayo sebelum nanti ke bawah Sebelum, mimpi. Ke bawah mimpi. ayo teman-teman, ini belum pada mimpi kan? Masya Allah. Sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan mengenai isu-isu terkini.
Isu-isu kehidupan. Nyimak dulu masih di kantor nyambi Kak, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Mbak Rena urusan kantornya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan kembali, yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, atau mungkin nanti setelah halakoh malam hari ini ada pertanyaan menyusul, silahkan boleh ditanyakan juga ke grup ya teman-teman, boleh diskusi. Mm-mm. Nanti kita diskusi bersama di sana. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Atau jika jika aduh malu di grup gitu, misalkan mau japri langsung boleh, boleh ya Uma ya ke Uma Mm-mm, boleh. boleh ke Uma langsung teman-teman. Tapi mungkin agak sedikit bersabar jika chatnya. Agak lama Iya, agak lama. dibacanya. Insya Allah. Afwan, Ya, afwan. insya Allah akan dibaca oleh Uma langsung dan dijawab. Ya, insya Allah, insya Allah. Nah, baik teman-teman, sepertinya teman-teman belum ada yang mau ditanya ini Uma nih. Iya. Gitu. Uma mau ada pesan-pesan terakhir asik. Maksudnya pada malam ini ya bukan pesan-pesan terakhir kayak mau kemana aja. Maksudnya untuk malam hari ini biar biar kita kita ini sebagai umahat nih biar tetap Mm-mm. semangat menjalani amanah-amanah Ini kita. umahat semua ya, Iya, umahat semua. kalau nih umahat semua nih Uma. Ya. Apa? Pesannya ya satu ya, jadilah umahat yang luar biasa ya. Insya Allah. Ya, jadilah umahat yang luar biasa. Yang Allah itu kan, Allah memberikan kemuliaan pada kita ya untuk menjadi seorang umahat. Maka potensi-potensi yang kita miliki itu jangan cuma hanya sampai hanya menjalankan rutinitas biasa gitu ya. Tapi kita juga harus bisa gitu membawa semua potensi yang kita miliki itu tadi ya, eh, terinspirasi dari Ummu Kulsum gitu, bahwa kita apa yang kita punya, saya punya ilmu manajemen gitu ya. Saya punya ilmu hukum, saya punya ilmu desain atau punya ilmu programmer gitu ya. Apapun itu, ketika itu kita gunakan ya untuk kebermanfaatan kebaikan bagi orang banyak, itu insya Allah eh, akan jadi suatu hal yang lebih berkah gitu ya dalam hidup kita gitu. Jadi kita mulai mensyukuri eh, kelebihan yang Allah berikan itu pada kita dengan kita melakukan kebaikan gitu. Melakukan kebaikan-kebaikan lewat potensi-potensi itu. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan Allah memudahkan dan Allah berikan kita selalu petunjuknya gitu bagaimana kita bergerak gitu. Seperti itu. Dulu waktu saya awal mau resign dari kantor, sempat mikir, nih nanti kalau resign saya ngapain ya maksudnya waktu saya banyak nganggur nih kayak di rumah nih. Karena kan tadinya mikirnya gini ya, kalau kerja di kantor berangkat pagi bahkan pulang sampai larut gitu ya, atau kadang nggak pulang kalau anggota dewan lagi rapat gitu ya dan sebagainya. Kalau atau kita menyiapkan materi-materi itu. Terus ketika memutuskan resign mikir juga nih, mikirnya eh, nanti kalau resign di rumah terus nih gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah teman-teman, ketika kita eh, berazam gitu ya, maksudnya ingin menggunakan potensi yang kita miliki itu untuk kebaikan banyak orang, itu ternyata kita bisa, Masya Allah gitu, waktu kita tuh terisi, terus terisi, eh, terus terisi, maksudnya kita tidak diam gitu seperti itu. Ya, jadi teman-teman, saya tuh yakin banget teman-teman di sini tuh punya potensi yang luar biasa yang Allah berikan. Nah, berikan sedikit buat kebaikan bagi orang banyak. Ya, itu sih kunci untuk hari ini. Ya, semoga menjadi inspirasi buat saya juga dan semangat buat saya juga. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Uma Amin. motivasinya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya
makin semangat besok. Mulai malam semangat, mungkin besok pagi semangat. Ayo semangat ibu-ibu. Ya gitu. Semangat. Baik, karena waktu juga sudah mau mendekati pukul 9 malam dan Mm-mm. sepertinya materi malam hari ini sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Uma. Masya Allah. Jazakallah khairan Uma atas materinya pada malam hari ini. Masya Allah sekali, sangat Masya Allah. bernilai, sangat menginspirasi untuk kita semua. Masya Allah. Barakallah. Kan Yuli menutup kajian Holakoh Jejak Muslimah pada malam hari ini ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung Holakoh Jejak Muslimah malam ini. Masya Allah begitu banyak ilmu dan hikmah yang kita dapat. Semoga bermanfaat dan menata hati kita nih teman-teman. Dan tentunya semoga menambah iman kita semuanya. Sahabat jejak muslimah, menjadi muslimah berarti berproses, menuntut ilmu, menata hati, dan menguatkan iman. Mari terus bawa nilai ini dalam setiap langkah kita. Terima kasih Uma Yulia atas ilmu dan nasihatnya, serta Sama-sama. seluruh sahabat yang telah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Holakoh Jejak Muslimah di jadwal berikutnya 2 pekan depan. Mari Insya teman Allah. kita bersama-sama tutup halaqah pada malam hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Teman-teman semuanya, mohon maaf bila malam hari ini saya membawakan kajian halaqah ini mungkin banyak salah dalam perkataan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Eh, Sama-sama. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya izin pamit ya, sehat-sehat.